Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita bertemu lagi di materi pertama, pertemuan kedua ya. Kita masih membahas tentang materi yang sama. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Sebelumnya, berdoa dimulai. Doa selesai, kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajarannya. Hari ini masih berkaitan dengan pangkat rasional dan bentuk akar. Tujuan pembelajarannya masih sama karena materinya masih sama ya. Yang pertama tujuan pembelajaran yang pertama sudah kita pelajari kemarin, yaitu untuk menghitung bilangan pangkat bulat positif dan negatif. Itu sudah kita pelajari di minggu lalu. Yang kedua, kita akan menghitung bilangan pangkat rasional. Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Dan yang ketiga, kita akan menentukan bentuk akar. Yang keempat, merasionalkan penyebutnya. Nah, di sini ada submaterinya. Yang A, pangkat bulat positif, yang B, pangkat bulat negatif dan nol, itu sudah kita pelajari kemarin. Yang akan kita pelajari itu adalah pangkat pecahan dan akar. Yang C, operasi aljabar pada bentuk akar, merasionalkan penyebut, pangkat pecahan, dan kita akan melakukan operasi penjumlahan, serta kita akan merangkum bersama-sama. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah yang bagian yang C, pangkat pecahan dan akar. Kita masuk saja ke materinya. Pangkat pecahan dan akar. Di sini, kita akan menyebutkan contoh bilangan rasional dan irasional. Apa sih bilangan irasional? Nah, di sini ada contoh dari 2x min 10 sama dengan 4, hasil daripada nilai x-nya sama dengan 7. Untuk mencari nilai x sama seperti kita belajar pada materi di kelas 2 yang sebelumnya ya. Nah, di sini x sama dengan 7. Nilai 7-nya merupakan bilangan bulat positif. Yang selanjutnya 4x ditambah 12 sama dengan 4. Hasil x-nya sama dengan minus 2. Nah, minus 2 ini merupakan bilangan bulat negatif. 6x ditambah 5 sama dengan 8. Hasil nilai x-nya sama dengan 1/2. Nah, 1/2 ini merupakan bilangan pecahan. Hasil nilai 7 minus 2, 1/2 yang dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q dengan P dan Q bilangan bulat dan Q bukan sama dengan 0 disebut dengan bilangan rasional. Yang selanjutnya, memahami pengertian bentuk daripada akar. Contohnya di situ ada akar 2, akar 0,35, akar 4 pangkat 3, dan seterusnya. Berarti kalau kita bicara dan seterusnya itu pangkat 3 itu bisa kita ubah jadi pangkat 2, pangkat 5, jadi akar 2 pangkat 5, akar 2 pangkat 9, dan seterusnya ya. Angkanya bisa bebas. Adanya tanda akar belum tentu merupakan bilangan bentuk akar yang dimaksud. Misalnya, akar 100 di sini sama dengan 10. Sebab kenapa dia bisa jadi 10? Akar 100 itu sama dengan akar 10 pangkat 2. Karena di sini akarnya di luar akar sudah tidak ada angka lagi, itu tandanya dia merupakan perkalian akar kuadrat ya. Jadi contoh akar kuadrat itu 10 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2. Nah, apabila ada akar kuadrat seperti itu, angka daripada basisnya tersebut ya, basisnya kita keluarin. Seperti yang kemarin kita belajar. Nah, di sini lain lagi nih, di luar akar ada pangkat 3 nih, ada angka 3. Nah, contohnya di sini akar 8 pangkat 3 itu sama dengan 2. Kenapa? Karena di dalamnya si 8-nya ini masih kita bisa pangkatin ya, kita rubah dalam angka 8 ini kita ubah menjadi perpangkatan. Perpangkatannya pangkat 3, bukan kuadrat, bukan pangkat 2 seperti yang 100 tadi. Di sini akar 8 pangkat 3 sama dengan akar 2 pangkat 3 diakarkan lagi jadi 3. Karena yang di luar akar dan di dalam akar pangkatnya sama-sama 3, pangkatnya bisa kita coret. Jadi hasilnya dia 2. Kita ambil saja basisnya. Jika akar di luar
pangkat di luar akar dan pangkat di dalam akar sudah sama, pangkatnya bisa kita coret dan akarnya bisa kita hilangkan. Jadi akar 100 dan akar 8 pangkat 3 termasuk bilangan rasional. Kesimpulannya, akar P ialah sebagai akar pangkat 2 yang non-negatif dari P dengan nilai P-nya lebih besar dari 0. Contohnya akar 36 sama dengan 6, bukan negatif 6. Yang ketiga, mengubah bilangan dengan pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Pengertian dari A pangkat 1/2. Di sini ada A pangkat 1/2 dikali A pangkat 1/2. Itu sama artinya dengan A pangkat 1/2 ditambah 1/2 pangkatnya ya. Ingat pelajaran yang sebelumnya, apabila basisnya sama pada perkalian, pangkatnya bisa kita langsung jumlahkan saja. Nah, A pangkat setengah ditambah setengah, dia sama dengan A pangkat 1. Apabila A pangkat 1, angka satunya boleh kita tidak usah tulis, jadi A saja. Dengan demikian, arti dari A pangkat 1/n itu bisa kita jabarkan, A pangkat 1/n dikalikan dengan A pangkat 1/n dikalikan dengan A pangkat 1/n, dia akan menghasilkan jadi A pangkat 1/n ditambah 1/n tambah 1/n. Dengan syarat ingat, basisnya harus sama. Nah, akan menjadi A pangkat n/n. Nah, n/n kalau kita bagi, dia akan jadi angka 1 ya. Jadi A pangkat 1, nah di sini nih, di sini n/n, itu akan jadi A pangkat 1. Nah, habis itu hasilnya adalah A. Jadi, A pangkat n ini sama dengan akar A pangkat n. Nah, n-nya ini adalah apabila di sini ada akar lalu di luar akar ini ada pangkat ya. Ini adalah kalau misalkan kita bikin bilangan bulat, ini akan menjadi penyebut pada pangkatnya ya. Jadi A pangkat 1. 1 dari mana? Karena di sini A-nya sendiri, A-nya 1. Di sini ada angka 1 seharusnya. A pangkat 1/n ya. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke yang keempat, menyederhanakan bentuk akar. Nah, di sini, apabila kalian menggunakan kalkulator untuk menghitung akar 2 dikali akar 8, kalian anak-anakku pasti di rumah akan mendapatkan hasil yaitu 4. Dari mana sih 4? Hal itu dapat dijabarkan sebagai berikut. Kalau misalkan kita menghitung manual ya, kita bisa menghitung dengan cara akar 2 dikali akar 8 itu sama artinya dengan karena akar 2 tidak bisa kita jabarkan lagi, kita tulis saja akar 2. Nah, yang ini ya, akar 2-nya tidak bisa kita jabarin. Tulis saja akar 2 dikalikan akar 8. 8-nya ini kalau masih kita bisa pangkatin, kita buat pangkat agar basisnya sama ya. Ingat, basisnya sama. Di sini karena di sini di sebelah kirinya 2, kita bikin aja, bisa nggak ya? Kita pangkatin lagi, angkanya berapa? Jadi 2 pangkat 3. Nah, jadi 2 dikali, kenapa di sini bisa 2 akar 2? Karena di sininya 2-nya kan ada 3 kali ya. Karena di sini akarnya akar kuadrat, yang kuadratnya kita bisa keluarkan angkanya. Jadi 2 akar 2. 2 ini adalah sisa daripada jumlah dari angka 2 yang ada di dalam. Ya, jadi 2 akar 2. Nah, jadi bisa kita hitung dengan 2 dikali 2. Dari mana 2 kali 2? Di sini cara menjumlahkannya, cara mengalikannya, di sini karena di sini tidak ada angka, kita anggap ada angka 1. 1 dikali 2 yaitu 2. Akar 2 kita kalikan akar 2, hasilnya adalah 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan untuk materi hari ini, akar
akar A dikali akar B itu sama artinya dengan akar A dikali B, dan akar A per akar B itu sama artinya dengan kedua daripada pembilang dan penyebut kita akarkan menjadi akar A per B, ya. Misalnya akar 20 dia berasal dari akar 4 kali 5. 4 kali 5 dapat dari mana? Faktornya, ya. Kita faktorisasikan 4 kali 5 sama dengan, nah, angka 4-nya ini kita jabarkan, ya. Kita jabarkan jadi akar 2 pangkat 2. Nah, di sini ada angka 5 nih. Akar 5 nih. Akar 5-nya ini tidak bisa dijabarkan lagi karena hanya bisa 1 kali 5 kan. Jadi di sini tulis saja akar 5. Nah, akar 2 pangkat 2 ini karena sudah kuadrat, sudah ada kembar satu pasang, ini bisa kita keluarkan. Jadi kita tulis di sini 2 saja. Lalu kita tulis akar 5. Oke. Materi kita sudah selesai untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan konsultasi langsung melalui via Office 365 yang akan kita lakukan setelah video ini berlangsung. Nah, terima kasih yang telah menyimak dengan baik. Selamat mengerjakan latihan di Office 365 tim kelas 9. Semoga kalian semuanya bisa. Insya Allah bisa, ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.